Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi. Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajarannya bisa berkah dan kalian cepat memahami materinya. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai cara memecahkan persoalan kontekstual fungsi kuadrat. Karena di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas konsep dari fungsi kuadrat, kali ini kita akan membahas mengenai persoalan sehari-hari atau persoalan kontekstual yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Jadi ini adalah contoh soal yang pertama. Soalnya yaitu suatu peluru ditembakkan ke atas, tinggi peluru pada saat T detik dirumuskan dengan HT sama dengan 40T min 5T kuadrat dalam satuan meter. Tinggi maksimum yang dapat ditempuh oleh peluru tersebut adalah, jadi sebelum kita menjawab, kita pahami terlebih dahulu soalnya. Jadi peluru ini ditembakkan ke atas sehingga akan membentuk parabola huruf U terbalik. Kemudian tinggi peluru pada saat T detik, jadi satuannya adalah, karena tinggi maka satuannya HT ini nanti adalah meter ya. Dirumuskan dengan HT sama dengan 40T min 5T kuadrat. Jadi misalkan kalau kita memasukkan T detik, seperti misal 2 detik pada fungsi kuadrat ini, kita nanti akan mengetahui tinggi dari peluru tersebut pada saat 2 detik. Sedangkan di soal ini yang ditanyakan adalah tinggi maksimum yang dapat ditempuh oleh peluru tersebut. Jadi sebelum kita langsung mengerjakan persoalannya, kita harus memahami konsep dari persoalan ini. Masih ingat kan bentuk umumnya dari fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, jadi A-nya ini adalah koefisien dari variabel yang kuadrat. Nah, di sini variabel kuadratnya adalah T kuadrat, sedangkan koefisiennya adalah min 5. Jadi di sini A-nya itu min 5. Karena A-nya min 5, maka A-nya bernilai negatif. Sehingga nanti bentuk grafiknya adalah seperti ini. Karena bentuk grafiknya seperti ini, maka pelurunya nanti memiliki titik tinggi maksimum, yaitu titik puncaknya yang nanti akan kita cari menggunakan rumus titik puncak. Nah, karena kita sudah memiliki gambaran konsep dari penyelesaian permasalahan ini, baru kita jawab dengan menggunakan rumusnya. Mula-mula kita tulis apa yang kita ketahui dari persoalan ini. Jadi kita tulis terlebih dahulu diketahui. Diketahui rumus fungsinya, yaitu HT sama dengan 40T min 5T kuadrat. Kemudian dari sini kita tentukan terlebih dahulu A-nya berapa, B-nya berapa, dan juga C-nya berapa. Jadi A-nya ini merupakan koefisien dari variabel kuadrat. Variabel kuadratnya adalah T kuadrat. Jadi koefisiennya adalah min 5 sehingga A-nya min 5. Kemudian B-nya itu koefisien dari X-nya, X yang berpangkat 1. Di sini variabel berpangkat satunya adalah T. Jadi koefisiennya T adalah 40. Nah, kemudian C-nya ini konstanta karena di sini tidak ada bilangan yang berdiri sendiri, maka C-nya adalah 0. Oke, jadi ini adalah hal yang kita ketahui dari soalnya. Kemudian kita tulis pertanyaannya. Pertanyaannya adalah tinggi maksimum, sehingga yang ditanyakan itu sama dengan titik puncak maksimum bagian Y-nya, karena tinggi ya. Jadi YP-nya. Kemudian kita tulis jawab. Jawab ini nanti berisi langkah-langkah penyelesaian soalnya. Jadi kemarin kita kan sudah mempelajari bagaimana cara menentukan titik puncaknya. Salah satu titik puncaknya yaitu YP, yaitu Y puncaknya. Rumus Y puncak kemarin adalah min D per 4A. Dengan D itu nilai diskriminannya, rumusnya B kuadrat min 4AC. Nah, sebelum kita mencari YP, kita harus mencari diskriminannya dulu. Jadi diskriminannya itu B kuadrat 40 kuadrat min 4 dikali A-nya min 5. Dikali C-nya 0. Nah, berarti ini nanti D-nya itu cuma yang ini. 40 kuadrat itu 1600. Oke, jadi YP-nya sama dengan min D-nya 1600 per 4 dikali A-nya min 5. Nah, jadi YP-nya min 1600 per 4 dikali min 5 min 20. Nah, ini kita coret. Karena negatif ketemu negatif jadi positif, jadi tinggal 160 dibagi 2, yaitu 80. Jadi ini tadi karena kita mencari tinggi, maka satuannya adalah meter. Nah, karena sudah kita peroleh YP-nya 80 meter, sedangkan YP ini tadi merupakan tinggi maksimum, kita tulis juga kesimpulannya. Jadi,
Kesimpulan yang diperoleh adalah, jadi tinggi maksimum yang dapat ditempuh oleh peluru tersebut adalah 80 meter. Jadi langkah-langkahnya untuk memecahkan persoalan kontekstual dari fungsi kuadrat ini, mula-mula kita harus memahami konsep dari persoalannya terlebih dahulu. Setelah memahami konsep dan kita dapat mengira-ngira, langkah selanjutnya kita tulis penyelesaian yang isinya nanti diketahui. Kemudian ditanya, kemudian jawab yang berisi langkah-langkah pengerjaan soalnya, lalu kesimpulan, yaitu jadi bla 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 seperti itu. Ini adalah contoh persoalan yang kedua. Soalnya yaitu, lapangan berbentuk persegi panjang diketahui panjangnya 2 kali dari lebarnya. Pada tepi luar 3 sisi lapangan tersebut dibuat jalan yang lebarnya 2 meter. Jika luas seluruh jalan dalam kurun yang diarsir pada gambar adalah 128 meter, maka luas lapangan tersebut adalah... Jadi gambarnya akan saya taruh di sini. Misalkan ini gambar keseluruhannya, terus ini adalah gambar lapangannya. Seperti soal yang nomor 1, kita pahami terlebih dahulu konsep dari persoalan yang nomor 2 ini. Nah, dari kalimat ini, lapangan berbentuk persegi panjang, seperti ini, diketahui panjangnya 2 kali dari lebarnya. Jadi, panjangnya ini merupakan 2 kali dari lebarnya. Jadi, kalau misalkan lebarnya itu L, panjangnya ini adalah 2 kali lebarnya, sehingga 2L. Seperti itu. Kemudian, pada tepi luar, 3 sisi lapangan tersebut dibuat jalan yang lebarnya 2 meter. Sebenarnya untuk persoalan ini, pada kalimat ini, jika tidak ada gambar akan sangat menyulitkan, sehingga disediakan gambar untuk soal seperti ini. Pada tepi luar, 3 sisi lapangan tersebut dibuat jalan yang lebarnya 2 meter. Jadi, 3 sisi luar itu yang dimaksud yang sebelah sini, itu lebar jalannya adalah 2 meter. Nah, jadi lebar jalannya yang ini 2 meter, lebar sebelah sini juga 2 meter, yang sini pun juga seperti itu, 2 meter. Kemudian, jika luas seluruh jalan yang diarsir pada gambar, jadi jalannya ini diarsir, adalah 128 meter persegi, maka luas lapangan tersebut adalah, setelah kita memahami soalnya dan sudah membuat sketsa seperti ini, kita bisa menuliskan terlebih dahulu apa yang kita ketahui dari soal ini. Jadi, kita tulis penyelesaiannya. Kita tuliskan diketahuinya dulu. P-nya sama dengan 2L. Jadi luas lapangannya kan berbentuk persegi panjang, sehingga luas lapangannya adalah P dikali L sama dengan 2L dikali L lagi, jadi 2L kuadrat. Kemudian diketahui lagi luas jalannya, sehingga luas jalan sama dengan 128 meter persegi. Nah, luas jalan ini sebenarnya coba kita lihat secara keseluruhan. Sehingga luas lapangan ini jika ditambahkan dengan luas jalan, itu sama dengan luas persegi panjang yang besar. Sehingga saya misalkan persegi panjang besarnya ini adalah persegi panjang A, B, C, dan D. Nah, jadi luas A, B, C, D itu sama dengan luas lapangan ditambah luas jalan. Kemudian, luas A, B, C, D itu juga sama dengan, mari kita lihat secara keseluruhan dari persegi panjang ABCD ini. Jadi luas ABCD itu kan sama dengan panjang kali lebarnya juga. Panjangnya itu AB dikali BC. Nah, AB ini kalau dilihat dari ukurannya ini, segini ini adalah 2 meter. Kemudian ini juga 2 meter. Lalu di sini adalah panjang lapangan. Panjang lapangan tadi adalah 2L. Jadi AB itu sama dengan 2L plus 4. Seperti itu. Kemudian panjang BC itu sama dengan lebarnya lapangan ditambah dengan 2 meter. Sehingga lebarnya lapangan adalah L ditambah 2. Nah, ini kalau kita kalikan jadinya 2L kuadrat plus 8L plus 8. Nah, ini nanti coba kalian hitung sendiri apakah hasilnya sama seperti ini. Kemudian dari luas ABCD ini tadi kita bisa mencari rumus dari luas jalannya. Karena di sini hanya diketahui nilai luas jalannya, sedangkan kita tidak bisa menentukan rumus luas jalannya kan. Nah, itu bisa ditentukan dari sini. Luas ABCD sama dengan luas lapangan ditambah luas jalan. Kemudian kita pindah ruaskan, luas jalan sama dengan luas ABCD dikurangi luas lapangan. Nah, sehingga luas jalannya sama dengan luas ABCD ini tadi 2L kuadrat plus 8L plus 8 dikurangi luas lapangannya tadi 2L kuadrat. Sehingga luas jalannya
sama dengan 8L plus 8. Jadi ini adalah rumus yang diperoleh dari menghitung luas jalannya ini tadi. Baik, kita lanjut di halaman selanjutnya karena ini udah nggak cukup. Setelah kita mengetahui rumus dari luas jalannya yaitu 8L plus 8, kita bisa substitusi ke luas jalan. Tadi kan sudah diketahui luas jalannya itu 128 meter persegi. Nah, jadi kita substitusikan ke sini. Luas jalannya rumusnya adalah 8L plus 8 sama dengan 128 meter persegi. Sehingga jika kita pindah ruaskan, 8L sama dengan 128 dikurangi 8. Kemudian L-nya, ini hasilnya 120. Ini tadi dikali, kalau dipindah luas jadi dibagi. Nah, 120 dibagi 8. Jadi diperoleh lebarnya adalah 120 dibagi 8, yaitu 15 meter. Nah, sekarang kita tahu lebarnya. Kemudian kita substitusikan ke tadi L itu ada di persamaan P. P sama dengan 2L. Jadi panjangnya lapangan itu sama dengan 2 kali dari lebarnya. Sehingga P-nya sama dengan 2 dikali 15 sama dengan 30 meter. Nah, karena sudah diperoleh luas dan juga karena sudah diperoleh lebar dan juga panjangnya, karena lapangannya berbentuk persegi panjang, maka rumus luas lapangan adalah panjang dikali lebar. Sehingga panjangnya tadi adalah 30 meter dikali 15 meter sama dengan 450 meter persegi. Nah, setelah kita peroleh jawabannya, kita tulis juga kesimpulannya. Nah, jadi seperti itu caranya. Baik, itu tadi penjelasan untuk pertemuan hari ini mengenai langkah-langkah memecahkan persoalan kontekstual dari fungsi kuadrat. Jadi sebelum kita langsung mengerjakan soalnya, kita pahami terlebih dahulu soalnya. Kemudian kita jawab dengan menuliskan langkah-langkah pengerjaan kita. Setelah ditemukan jawabannya, kita tuliskan kesimpulannya dengan jadi bla 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 seperti itu. Baik, sekian untuk penjelasan materi pada pertemuan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya di kolom komentar atau di Google Classroom ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.